Halo semuanya, perkenalkan, saya Elisa Nitasari Simanung Khalid, mahasiswa Universitas Negeri Medan, program studi gizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jurnal yang telah kami susun dengan judul Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Gizi Buruk berdasarkan Prinsip Demokrasi Pancasila, Studi Kasus Stunting di Indonesia. Nah, secara sederhana, jurnal ini membahas tentang bagaimana pemerintah Indonesia menangani masalah stunting dan apakah kebijakan yang telah dibuat sudah sesuai dengan demokrasi Pancasila, terutama keadilan sosial. Nah, sebelum masuk ke hasil penelitian, di sini aku jelasin dulu kenapa sih topik ini penting untuk kita bahas. Kita tahu bahwa masalah gizi di Indonesia itu masih cukup tinggi, terutama stunting. Stunting sendiri adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terganggu karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Nah, dampak dari stunting bukan cuma anak jadi lebih pendek, namun stunting juga bisa memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan saat dewasa, bahkan produktivitas di masa depan. Berdasarkan data yang kami gunakan dalam jurnal, prevalensi stunting di Indonesia tahun 2023 masih sekitar 21,5%. Walaupun sudah menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun angka ini masih belum mencapai target nasional. Nah, dari situ dapat muncul pertanyaan, apakah kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah benar-benar sudah berjalan sesuai prinsip keadilan sosial dalam demokrasi Pancasila? Itulah yang menjadi fokus jurnal kami. Untuk metode penelitian, kami menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Artinya, kami tidak turun langsung ke lapangan, tetapi mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber terpercaya seperti Kementerian Kesehatan, WHO, dan jurnal ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Setelah dilakukan analisis, kami menemukan beberapa hal yang penting. Yang pertama, secara kebijakan sebenarnya pemerintah itu sudah menunjukkan upaya yang cukup baik. Salah satunya melalui Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dan memang ada hasil yang terlihat, yaitu prevalensi stunting turun dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21% pada tahun 2023. Namun, masih ada beberapa tantangan di baliknya. Yang pertama adalah ketimpangan distribusi program gizi. Walau sudah ada bantuan dan program seperti pemberian makanan tambahan, pelaksanaannya belum merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat yang kurang optimal. Masyarakat memang dilibatkan melalui posyandu, PKK, dan pendamping keluarga. Tetapi dalam prakteknya masih sering hanya menjalankan instruksi, belum benar-benar merancang solusi. Yang ketiga, ada akses layanan kesehatan yang belum merata. Masih ada daerah yang kekurangan tenaga kesehatan, sanitasi yang kurang baik, dan akses air bersih yang sangat terbatas. Kalau dikaitkan dengan demokrasi Pancasila, hasil ini menunjukkan kalau keadilan sosial bukan hanya soal membuat program, tetapi bagaimana program itu benar-benar bisa dirasakan semua masyarakat tanpa memandang wilayah atau kondisi ekonominya. Karena pada akhirnya setiap anak Indonesia punya hak yang sama untuk tumbuh sehat dan mendapatkan akses gizi yang baik. Jadi, kesimpulan dari jurnal kami adalah pemerintah sebenarnya sudah memiliki kebijakan yang cukup kuat untuk menurunkan angka stunting. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperkuat, terutama dalam pemerataan layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kerjasama lintas sektor. Dengan begitu, tujuan keadilan sosial dalam demokrasi Pancasila bisa benar-benar diwujudkan. Baik, demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. I just had to let you know you're